Halo pendengar, apa kabar? Semoga hari-hari Anda menyenangkan. Pada hari ini, kita akan belajar banyak tentang dasar-dasar dalam melakukan ekspor. Dimulai dari hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan ekspor-impor, apa pengaruh ekspor-impor terhadap mata uang, dan juga kita akan mencoba untuk mensimulasikan bagaimana caranya untuk mengekspor produk kopi ke luar negeri. Menyenangkan sekali bukan? Simak baik-baik tayangan ini. Semoga bisa membantu Anda yang ingin menjadi pengusaha ekspor-impor atau bahkan pelaku UKM yang ingin mengembangkan produknya hingga mancanegara. Sebelum kita lebih jauh mengetahui kegiatan ekspor-impor, alangkah baiknya kita mengetahui siapa saja instansi yang berkaitan dengan kegiatan ekspor-impor dan apa saja dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh instansi tersebut, serta kegunaannya. Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu produsen. Sudah tahu kan produsen itu apa? Produsen adalah pihak yang secara individu atau atas nama perusahaan atau atas nama pabrik manufaktur yang menghasilkan barang untuk kepentingan ekspor. Dokumen-dokumen yang dibuat atau diterbitkan oleh produsen menyangkut kepentingan ekspor-impor. Yang pertama, kontrak penjualan atau sales contract. Kontrak penjualan merupakan kesepakatan bersama dalam bisnis yang dinyatakan oleh pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai suatu tujuan bersama. Yang kedua, sertifikat manufaktur. Sertifikat ini berfungsi untuk memberikan informasi mengenai serangkaian detail spesifikasi barang yang dibuat. Yang ketiga, Good Manufacturing Practices atau GMP adalah sistem yang memuat persyaratan minimum yang harus dipenuhi oleh industri makanan dan kemasan terkait dengan keamanan pangan, kualitas, dan persyaratan umum. Selanjutnya adalah instruksi manual atau manual book, dan yang terakhir adalah dokumen brosur. Kemudian yang kedua adalah eksportir. Eksportir adalah seseorang atau badan atau perusahaan atau instansi yang melakukan kegiatan penjualan, pengiriman, dan atau pengeluaran barang atau produk dari batas wilayah suatu negara ke negara yang lain. Dokumen-dokumen yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh eksportir. Yang pertama, Letter of Indemnity. Letter of Indemnity ialah suatu surat pernyataan yang dibuat oleh si pemuat muatan yang mengakui akan adanya kerusakan-kerusakan muatan yang dimuatnya agar supaya dalam konsumen tidak ditulis mengenai kerusakan-kerusakan tersebut. Sehingga yang bersangkutan mendapatkan konsumen yang berisi atau clean bill of lading. Letter of Indemnity ini berguna bagi si pengangkut muatan untuk menghindari klaim ganti rugi dan hanya diberikan bagi pemuat muatan yang sudah dikenal dan yang bonafide saja. Dokumen yang kedua, Letter of Subrogation, adalah surat yang menyatakan bahwa hak untuk menuntut kepada pihak ketiga dilimpahkan dari tanggung jawab kepada penanggung. Yang ketiga, dokumen Weight Note. Weight Note atau nota timbangan adalah suatu catatan yang berisi perincian berat tiap-tiap peti atau kemasan yang biasanya menyebutkan berat kotor dan berat bersih. Tiap kemasan dihimpun dalam satu daftar yang total keseluruhannya sama dengan total berat kotor dan berat bersih yang tercantum dalam faktur perdagangan. Weight note penting untuk barang yang harganya berdasarkan berat. Dokumen keempat adalah oversheet atau lembar penawaran. Kemudian, dokumen selanjutnya adalah packing list. Packing list adalah dokumen rincian lengkap tentang barang yang terdapat dalam peti, jenis bahan pengemas, serta cara pengemasan. Pemberitahuan ekspor barang atau PEB merupakan dokumen utama pada setiap peristiwa ekspor barang. Dokumen ini ditandatangani oleh eksportir, pejabat bea cukai, dan pejabat bank devisa. Selanjutnya adalah faktur penjualan yang selanjutnya kita sebut dengan invoice. Invoice adalah dokumen yang digunakan sebagai pernyataan tagihan yang harus dibayar oleh customer dalam bentuk sederhana, dikenal dengan nama bond. Dokumen yang selanjutnya dikeluarkan oleh eksportir adalah consular invoice. Consular invoice yaitu faktur yang turut ditandatangani atau disertai keterangan konsuler negara pengimpor di negara pengekspor yang menyatakan bahwa data dalam faktur sesuai dengan keadaan sebenarnya. Dokumen lainnya yang dikeluarkan oleh eksportir adalah brosur-brosur dan sales contract. Selanjutnya, pihak ketiga adalah bank. Bank mengeluarkan beberapa dokumen. Yang pertama adalah account credit, kemudian yang kedua LC. LC atau dikenal juga dengan kepanjangan Letter of Credit merupakan sebuah cara pembayaran internasional yang memungkinkan eksportir menerima pembayaran tanpa menunggu berita dari luar negeri
setelah barang dan berkas dokumen dikirimkan ke luar negeri. Dokumen yang ketiga adalah surat setoran pajak atau SSP. SSP adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui kantor penerima pembayaran. Ada beberapa jenis-jenis surat setoran pajak. Yang pertama adalah surat setoran pajak standar, yang kedua surat setoran pajak khusus, yang ketiga surat setoran pabean, cukai, dan pajak dalam rangka impor. Yang terakhir adalah surat setoran cukai atas barang kena cukai dan PPN hasil tembakau buatan dalam negeri. Dokumen lain yang diterbitkan oleh bank adalah nota perhitungan pembayaran terbuka. Pihak selanjutnya adalah Badan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang. Berikut ini merupakan beberapa dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh Badan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang. Yang pertama adalah Test Certificate. Test Certificate adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh laboratorium perusahaan atau balai penelitian yang independen yang menyatakan hasil uji coba atas suatu barang atau peralatan mengenai kekuatan daya tahan, kapasitas, dan konstruksinya. Yang kedua, Certificate of Quality, yaitu sertifikat yang menerangkan bahwa kualitas atau mutu barang telah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh pembeli dan ditandatangani oleh pejabat berwenang. Pihak selanjutnya adalah freight forwarder atau agen yang membantu untuk transportasi, ekspor maupun impor. Dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh freight forwarder. Yang pertama adalah packing list. Packing list atau daftar pengepakan merupakan suatu daftar yang berisi tentang perincian lengkap mengenai jenis dan jumlah satuan dari barang yang terdapat dalam tiap peti atau total keseluruhannya, yang sama dengan jenis dan jumlah yang tercantum dalam faktur perdagangan. Yang kedua adalah dokumen measurement list. Measurement list atau daftar kubikasi merupakan daftar yang berisi ukuran dan takaran dari tiap peti atau kemasan yang biasanya disebut volume atau kubikasi dari tiap kemasan. Measurement penting untuk barang-barang yang harganya berdasarkan pada volume atau kubik. Selanjutnya, ada pula pihak yang disebut dengan Scofindo. Scofindo mengeluarkan beberapa dokumen, antara lain, yang pertama, Certificate of Weight. Dokumen ini dibuat dan dikeluarkan oleh badan yang disahkan oleh pemerintah yang tugasnya memeriksa ukuran atau berat barang secara tepat. Yang kedua adalah Certificate of Inspection. Dokumen ini berisi tentang pemeriksaan fisik terhadap kondisi dan keadaan barang-barang yang akan diekspor yang dilakukan oleh surveyor independen atau badan-badan resmi yang ditunjuk dan disahkan oleh suatu negara. Kemudian, ada beberapa dokumen pula yang diterbitkan oleh Scofindo, yaitu Test Certificate, Survey Report, dan juga Chemical Analysis. Pihak selanjutnya adalah agen asuransi. Agen asuransi mengeluarkan beberapa dokumen. Yang pertama adalah cover note. Cover note adalah sebagai bukti bahwa persetujuan asuransi sudah mulai berlaku. Maka keterangan yang ada di dalamnya hanyalah berisikan pokok-pokok persetujuan saja. Sedangkan penjelasan secara terperinci mengenai hal itu akan didapatkan dalam polis yang akan dibuatkan kemudian sebagai pengganti cover note. Selanjutnya, insurance policy. Ada beberapa bentuk polis, diantaranya adalah yang pertama, bourse policy atau polis maskapai atau polis bursa. Bourse policy adalah suatu polis di mana seluruh kondisi dan persyaratan atau terms and conditions berdasarkan pada suatu bursa tertentu dan perusahaan asuransi bebas untuk menentukan polis bursa mana yang akan dipakai. Yang kedua, standard policy atau polis standar adalah suatu polis di mana seluruh kondisi dan persyaratan atau terms and conditions diberlakukan secara standar untuk seluruh perusahaan asuransi yang bergerak di bidang asuransi tersebut di dalam suatu negara. Yang ketiga, consortium policy atau polis konsorsium atau polis pool adalah suatu polis di mana keseluruhan kondisi dan persyaratan atau terms and condition berdasarkan kesepakatan bersama antara seluruh anggota pool atau konsorsium dan hanya diberlakukan bagi para anggota saja. Yang keempat, company policy atau police company adalah suatu polis di mana seluruh kondisi dan persyaratan atau terms and condition berdasarkan kebijakan dari company atau perusahaan yang menerbitkan polis tersebut dan hanya dipergunakan oleh perusahaan yang bersangkutan saja. Selanjutnya adalah pihak dari lembaga promosi atau di Indonesia dikenal dengan Deprindag. Lembaga promosi mengeluarkan beberapa dokumen, antara lain trade promotion. Trade promotion yaitu promosi penjualan yang bertujuan untuk merangsang atau mendorong perdagangan grosir
pengecer, eksportir, dan importir untuk memperdagangkan barang atau jasa dari sponsor. Selanjutnya adalah dokumen General Information atau dokumen yang berisikan tentang informasi-informasi umum, dokumen Trade Mission, yaitu dokumen yang berisikan tentang misi perdagangan. Kemudian ada dokumen Trade Fair atau label dari pengekspor bahwa buruh, lingkungan, dan cara-cara kerja telah benar dan karyawan sejahtera. Biasanya jika dikirimkan ke negara-negara Eropa, mereka meminta untuk melampirkan dokumen Trade Fair ini. Dan yang terakhir adalah dokumen yang berkaitan dengan Trade Consultant. Pihak selanjutnya adalah Shipping Company atau perusahaan yang bertugas untuk pengapalan barang. Ship Company pada umumnya mengeluarkan atau mengedarkan beberapa dokumen-dokumen penting. Yang pertama adalah Made Receipt. Made Receipt atau dikenal juga dengan nama Resi Mualim merupakan surat tanda terima barang atau muatan di atas kapal sesuai dengan keadaan muatan tersebut yang ditandatangani oleh mualim. Resi mualim diberi catatan bila terdapat hal-hal yang tidak sesuai atau perlu keterangan tambahan. Apa yang tertera dalam Made Receipt akan tertera dalam consignment atau Bill of Lading. Bill of Lading merupakan tanda terima barang yang dikeluarkan oleh perusahaan pelayaran sebagai bukti pemilikan atas kepemilikan barang yang sudah dimuat di kapal laut. Dokumen lain yang dikeluarkan oleh shipping company adalah Accept Buts dan CCB atau Claim Constating Buts. Selanjutnya adalah pihak dari Kanwil Deprindag atau Kantor Wilayah Deprindag. Berikut ini adalah dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh Kanwil Deprindag. Yang pertama, angka pengenal impor atau biasa dikenal dengan API. API adalah tanda pengenal sebagai importir. Importir sendiri adalah orang perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan impor. API terbagi menjadi dua jenis, yaitu API umum dan API produsen. Selain itu, ekspor pada mulanya hanya dapat dilakukan oleh perusahaan berbentuk badan hukum yang telah mendapatkan izin dari Departemen Perdagangan. Izin ekspor tersebut adalah AP atau Angka Pengenal Ekspor. Untuk eksportir umum, berlaku untuk jangka 5 tahun dan dapat diperpanjang. APES atau Angka Pengenal Ekspor Sementara, berlaku untuk jangka 2 tahun dan tidak dapat diperpanjang. AP maupun APES dikeluarkan oleh Kanwil Departemen Perdagangan. Selain APE dan APES, ada pula APET. APET merupakan singkatan dari Angka Pengenal Ekspor Terbatas. APET digunakan untuk perusahaan PMA PMDN atau penanaman modal asing penanaman modal dalam negeri. Ada pula dokumen APETS, yaitu Angka Pengenal Ekspor Terbatas Sementara. Baik APET maupun APTS dikeluarkan oleh BKPM. APES produsen diberikan kepada perusahaan yang selain melakukan kegiatan produksi, juga melakukan kegiatan ekspor bahan baku atau penolong untuk proses produksi industri di luar negeri. Ada pula SECA, Surat Keterangan Negara Asal. Surat ini bisa diperoleh dari Kanwil Deperindag atau kantor Deperindag setempat. Pihak penting lainnya adalah pihak dari petugas inspeksi pajak. Kantor perpajakan mengeluarkan suatu dokumen penting terkait aktivitas ekspor dan impor, yaitu dokumen NPWP atau nomor pokok wajib pajak. NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan. Dan pihak yang terakhir adalah kedutaan asing. Kedutaan asing mengeluarkan sebuah dokumen penting yang bernama Consular Invoice. Consular Invoice adalah suatu invoice yang dikeluarkan oleh instansi-instansi resmi, yakni kedutaan dan konsulat. Ketentuan mengenai Consular Invoice ini berbeda-beda di tiap negara. Ada yang menentukan Consular Invoice ini tidak mutlak diperlukan, namun ada juga yang memerlukan Consular Invoice. Perlunya Consular Invoice antara lain untuk memeriksa harga jual barang dibandingkan dengan harga pasar. Apa pengaruh ekspor di Indonesia? Anda pasti pernah mendengar tentang pemerintah membuka peluang investasi dari luar negeri ke Indonesia yang disebut dengan Foreign Direct Investment atau FDI. Kemudian, pemerintah juga sering menggalakkan ekspor produk dalam negeri. Ada beberapa manfaat dari melakukan ekspor ke luar negeri. Yang pertama, apabila kita menggalakkan kegiatan ekspor, maka kita akan mendapatkan pemasukan dari pajak. Kedua, uang yang dibayarkan menggunakan dolar akan ditukar ke rupiah.
Sehingga ketika banyak yang menukarkan dolar ke rupiah, otomatis nilai tukar rupiah menguat terhadap dolar dan menandakan bahwa kegiatan ekonomi di dalam negeri mengalami tren yang baik. Manfaat ketiga adalah terbukanya lapangan pekerjaan. Dan dengan banyaknya pemesanan ekspor, umumnya perusahaan membutuhkan banyak tenaga kerja. Dan manfaat yang keempat adalah bahwa kegiatan ekspor-impor dapat meningkatkan derajat suatu negara terhadap negara lain dan biasanya dijadikan parameter kondisi ekonomi suatu negara. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Simulasi ekspor kopi. Pertama, perusahaan eksportir mengirimkan offer sheet kepada perusahaan atau negara yang akan dituju sebagai rekan trading, disertai brosur-brosur dan perangkat pendukung seperti prototipe dan lain-lain. Kedua, perusahaan importir akan menunggu respon dari perusahaan importir. Respon yang akan diterima adalah dalam bentuk order sheet. Setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, dilakukan sales contract. Sebelumnya, sales contract sudah dijelaskan. Di dalam sales contract, berisikan metode pembayaran yang akan digunakan dalam transaksi tersebut. Beberapa metode pembayaran yang ada dalam dunia ekspor-impor antara lain: yang pertama, LC atau Letter of Credit adalah sebuah metode pembayaran yang biasa dilakukan dalam transaksi perdagangan internasional seperti ekspor-impor. LC sangat terjamin dan sangat sulit untuk melakukan penipuan, tetapi biaya LC sangat mahal. Pembayaran dengan metode ini terhitung mengurangi keuntungan. LC terdiri dari beberapa jenis, antara lain LC Revocable atau eksportir yang memilih bank. Kemudian LC Irrevocable, di mana importir yang memilih bank. Kemudian ada pula Transferable atau LC Transferable, yaitu beneficiary boleh meminta bank untuk memindahkan dana ke pihak ketiga. Eksportir memiliki partner lain. Selanjutnya adalah LC Red Clause, yaitu LC menggunakan DP. Jenis pembayaran yang kedua adalah Payment in Advance. Dalam metode ini, pembayaran dilakukan di awal transaksi atau sebelum barang dikirim ataupun sampai. Metode pembayaran selanjutnya adalah dengan menggunakan Open Account. Dengan metode ini, pembayaran dilakukan setelah barang sampai di tempat tujuan, atau bisa juga dikatakan dengan pembayaran di akhir transaksi. Kemudian, ada pula metode pembayaran dengan nama Bill of Exchange. Bill of Exchange adalah alat pembayaran yang dibuat oleh bank dengan dokumen-dokumen tertentu. Ada dua jenis bill, yaitu Side Bill dan Usance Bill. Sedangkan metode pembayaran yang terakhir adalah Consignment, di mana barang akan dibayar setelah terjadi penjualan oleh importir. Tahap keempat, perusahaan eksportir mempersiapkan barang beserta dokumen-dokumen yang dibutuhkan dan diperlukan sebagai alat pelengkap barang. Adapun dokumen yang dibutuhkan berkaitan dengan barang dan kegiatan ekspor, antara lain adalah 1. Packing list. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, packing list merupakan dokumen rincian lengkap tentang barang yang terdapat dalam peti, jenis bahan pengemas, serta cara pengemasan. Selanjutnya adalah dokumen weight note, kemudian dokumen Certificate of Quantity, Certificate of Weight, dan dokumen Chemical Analysis. Dokumen Chemical Analysis berisikan analisa data kandungan bahan kimia yang terkandung dalam produk. Dan yang terakhir adalah Test Certificate. Setelah semua dokumen siap, barang siap untuk dikemas dan dikirim. Tahap prosedur yang kelima, perusahaan eksportir mempersiapkan dokumen untuk mengirim barang. Antara lain adalah PEB atau pemberitahuan ekspor barang. Tahap yang keenam adalah pemilihan jenis-jenis kontainer. Pilihlah kontainer yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Tahap yang selanjutnya adalah tahap pembuatan SKA atau surat keterangan asal atau dikenal juga dengan Certificate of Origin. Sedangkan tahap yang terakhir adalah import clearance, yaitu dokumen yang dibutuhkan untuk melengkapi pengambilan barang impor di pelabuhan. Terima kasih.